dipublish oleh dokter detektif Samirah Bopeng. Hasil putusan pengadilan sudah nyata bukan? Nyata ya kan? Itu artinya Miss Gosip sudah khatam kalau permasalahan UITE. Gak akan gentar ya. Samirah Bopeng gimana? Tindak pidana ini loh 12 tahun menyala sekali. Ya kan? Makanya Samirah Bopeng kalau mereview produk sendiri itu jangan yang dipublish itu bintang 5-nya. Bintang 1-nya mana? Udah lihat ya kan? Makanya pertanggungjawabkan itu korban-korban produk Anda ya sayang. Pertanggungjawabkan. Kembalikan uang masyarakat Indonesia, jangan jadi mafia skincare. Teruntuk masyarakat Indonesia harap berhati-hati untuk check out produk Amiradem tersebut. Karena apa? Karena korbannya semakin hari semakin menambah ya, semakin bertambah korban dari produk Amiradem tersebut. Berhati-hatilah. Dan teruntuk para brand owner, jangan pernah tertipu dengan dokter detektif ini. Klien tidak perlu tidak perlu mengendorse dokter detektif ini untuk menaikkan brand kalian, tidak perlu. Karena produknya sendiri aja sampah. Kembalikan uang masyarakat. Bopeng, pertanyaannya cuma satu yang belum dijawab sampai hari ini. Kenapa masih dijual NA lama padahal sudah dibatalkan oleh BPOM itu? Aduh Samirah Bopeng, parah. Wadidaw sekali. Wadidaw, apa yang dipublish oleh Sah secara hukum. Makanya yang belum terjual ditarik dari pasaran. Gitu loh. Begitu kan? Seseorang ini kan dihukum atas perbuatannya yang melawan hukum kan? Sesuatu yang dilarang ketika dilakukan, nah baru. Kalau belum ada larangannya bagaimana guys? Itu Mr. T ada yang typing di bawah. Jawab Mr. T. Mr. Blind, aku mau nanya. Boleh. Nah, kalau kita terkait inilah ya hubungan dengan overclaiman. Nah, Mr. Blind kan pasti tahu tuh ada produk yang namanya Pepsodent. Mencegah gigi berlubang, tapi gigiku berlubang juga Mr. Blind. Aku korban nggak? Nah, korban overclaim itu. Kita laporin lah ya. Nah. Simple, maksudnya gitu Mr. Blind. Biar simple nih, yang mendengar tuh paham gitu loh. Betul. Jadi overclaim itu sendiri teman-teman, definisinya aja masih bingung. Ya. Contoh misalkan, Dr. Andreas mengatakan bahwa pakai produk saya Anda putih dalam 10 hari. Saya beli, saya pakai. Sudah 1 bulan kok saya tidak putih-putih. Saya laporin nih Dr. Andreas ini overclaim ini. Ya kan? Saya paksakan lah. Lalu kemudian di dalam pembuktian, Dr. Andreas menghadirkan 10 orang yang memakai produknya putih dalam 10 hari. Kira-kira perkara itu masih bisa jalan nggak? Nggak ada. Kalau overclaim itu teman-teman, kalau dalam segi promosi ya, kalau ada 1 orang, ini kekhasiatan ya mengenai kemanfaatan atau kekhasiatan. Kalau si brand owner atau si pemilik produk bisa membuktikan klaimnya dia, selesai barang itu. Karena kalau dari segi kemanfaatan dan kekhasiatan, itu pembuktiannya sangat panjang dan lama. Makanya selalu dipertanyakan, definisi overclaim itu dilekatkan kemana? Kita jadi takut ya, bukan takut sih, kami jadi khawatir celah-celah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pikiran jahat dan kriminal. Modelan kayak mbak-mbak Kayak Samira. Dimanfaatkan celah-celah itu. Kalau dipikir secara logis kan. Berpikir secara logis ya teman-teman ya. Ini edukatif lah, kita berharap. Ayo lanjut teman-teman, kembangkan terus narasi-narasinya.
Mr. Z, Mr. Z mana ini? Kafit, Ibu tidur nih kayaknya. Bu Fitri lagi makan. tidur. Ini Kak Kedok, Kak Kedok sampai Kak Kedok. Coba. Kak buka kedok kayaknya mau ngomong nih, coba Kak. Pokoknya kalau BPOM itu sebenarnya benar harusnya rilis BPOM kayak Miss Gosip kan tepat ya, rilis BPOM udah ada, tinggal langsung lapor ke polisi karena duduk perkara udah tepat banget Miss Gosip itu. Makanya aku siap banget jadi saksi pendukung dia. Mau nanti gimana hasilnya, mending aku udah ada beberapa yang aku bisa lakuin gitu kan. Terus kalau BPOM itu pokoknya ya BPOM itu pokoknya Senin Kamis 10 pagi sampai jam 4. Misalnya nggak puasa 10 pagi sampai jam 4 diurusin. Jumat 10 sampai jam 3. Kalau bulan puasa Senin sampai Kamis 10 sampai 15.30, Jumat 10 sampai 15. Itu pun pernah kemarin sampai jam 14.30. Aku bulan puasa kan ke sana. Aku bolak-balik begitu. Tanggal merahnya dia misalnya dia cuti BPOM, jangan harap ke dia nggak diurusin. Tanggal merah pemerintah apapun itu dia nggak kerja. Itu. Jadi 60 harinya itu jangan diharapkan tanggal merah ya di luar itu. Tapi apapun itu, aku tetap percaya BPOM ya, karena kan mereka juga bekerja. Cuman yang aku tahu, mereka hanya bisa melakukan sanksi administratif, ujung-ujungnya yang melakukan penahanan dan lanjutnya itu ke polisi. Tetapi tetap benar harus ada rilis BPOM dulu. Cuman kenyataan memang yang terjadi adalah BPOM selalu merilis di saat waktu-waktu viral. Ya kan itu terjadi mulu kan 4 kali. Jadi kalau yang punyanya si Dokpeng itu yang aku tahu pas awal aku lihat dia bikin laporan ke si DRL, dia itu pelapornya itu lawyernya dia yang pakai kacamata. Aku tahu namanya itu. Lawyer pakai kacamata itu pelapornya. Pas awal dia bikin press release itu loh, dia bilang ini saya Dokpeng kasih list ya. Siapa aja nih yang meminta ganti rugi, ada kok dia bikin tulis tabel 1 2 3 4 5. Nanti hubungin nomornya, namanya, buktinya, tulis ke sini ya. Ada kok, aku nonton pas awal. Jadi dia benar-benar ngumpulin semua korbannya yang lebih kepada WT sama DNA Salmon. Nah kalau soal si WT itu kayaknya dia nelfon pabriknya deh, dan pabriknya memang mengklaim itu nggak ada isi. Cuma kan balik lagi ya tadi kan entah mungkin si DRL-nya memang ada PO atau memang gimana kita nggak tahu. Yang jelas apapun itu nanti tinggal di pengadilan aja. Seperti kalau DRL salah, cuman yang aku bisa belain produk dia tuh nggak ada yang bikin iritasi, produk dia tuh aman semua. Cuman tetap salah juga kalau memang nanti kapsulnya memang nggak ada, emang gak ada isi ya, aku juga bilang itu salah karena aku udah nelfon pabriknya mengaku memang ya cuman glutathione. Itu mungkin yang menjadi dasarnya si Dokpeng itu ketat nih. Saya udah nelfon pabriknya nih, nggak ada. Dan yang soal DNA Salmon itu kan reliability-nya di siaran persnya dipermasalahin kan sama si BPOM. Aku baca tuh reliability-nya juga dipermasalahin. Cuman kalau DNA Salmon juga sebenarnya nggak ada korban sih. Intinya nggak ada korban iritasi. Cuman dari segi reliability-nya salah sama dari segi jarum suntik ya. Kalau yang si WT itu stikernya sama yang kandungan itu sih yang itu. Cuman katanya si dokter kan sempat ngomong gini, ya udah cat, ini aja cat, ganti rugi aja cat. Itu kan dia pernah ngomong itu berkali-kali. Sebenarnya di konsumen cuma minta duit ganti rugi aja. Sebenarnya ganti rugi aja nih. Makanya dicatatkan pagi sama dia. Itu doang yang sebenarnya diharapin berkali-kali kan si dokter ngomong, udah cat, ganti rugi aja cat, ganti rugi aja. Itu kan yang dibilang berkali-kali. Tuh sebenarnya si dari konsumennya. Berarti motifnya uang dong. Iya kan dia pernah nge-spill berkali-kali si Dokpeng. Udah cat, kalau mau damai duitnya aja digantiin ke mereka. Itu kan berkali-kali dia spill tuh. Aku nonton itu. Pokoknya dia tuh bikin tabel, awal-awal tuh dia bikin tabel 1 2 3 nih kamu hubungin Doktif ya. Ini 1 3 siapa nih yang ini beli ini, siapa yang dia kumpulin itu pas awal-awal ini. Nah, sembari itu dia push tuh si BPOM tuh rilis yang WT, rilis yang DNA Salmon, rilis ini, baru lanjut setahun makanya dia effort tuh sambil ngumpulin korbannya, sambil ngumpulin rilis BPOM, begitu yang terjadi. Makanya aku sempat nanya sama orang terdekatnya adalah 22 yang ngeklaim minta ganti rugi. Ganti rugi lebih ke uang sih. Dan memang gak ada korban medis, gak ada korban iritasi juga gak ada. Itu sih faktanya seperti itu. Oke, ayo teman-teman yang lain silahkan. Mr. Z mana Mr. Z? Nggak ada suaranya. Di sampingmu itu, Iya, aku nggak ada suaranya, aku bilang. Mr. Z. Lagi buka kitab ya. Dia lagi digangguin Samira. Ayo Dokter Andrea.
Lanjutin. Aku nggak tahu lagi apa yang mau dilanjutin. Soalnya masih hanya sebatas prosedur aja kan. Kalau yang lainnya Betul. belum bisa diiniin. Kayak apa ya? Ya palingan ya. Bingungnya kayak si Dedi ya. Dedi itu merasa sekarang tuh Jumawa dia mengerti banget itu tentang hukum, baca pasal apa segala macam. Enggak, padahal bukan itu yang diiniin. Aneh juga. Makanya aku bilang kalau mau berdebat ya soal pasal, aku bukan pembela dokter detektif. Dan aku mencari celah untuk bukan pembela dokter detektif sama dokter Richard Lee ya. Bukan. Aku udah ada kepentingan di situ. Makanya untuk berdebat, untuk mencari celah menyelamatkan dokter Richard Lee buat apa? Iya. Tapi kalau secara prosedur penegakan hukum ini penting karena ini yang pertama ya, yang pertama kali yang booming ya, booming. Artinya lebih ke sorotan. Nah, kesempatan kita untuk mengedukasi kita semua, ya, supaya apa? Ini antara sesama pelaku usaha skincare. Dan secara spesifik produknya, bukan produk berbahaya ya. Kalau produk berbahaya, udah pastilah. Nggak usah dibahas lagi kalau merkuri apa segala macam itu udah pasti. Gitu. Tapi kalau untuk secara prosedural, ini penting untuk bahan teman-teman pengusaha skincare yang lain, supaya jangan sampai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghajar para kompetitor gitu loh. Gitu. Misalnya ini bobo beneran kayaknya. Capek dia habis pulang. Ini kalau nggak ada yang ngomong nanti aku mau mamam nih soalnya. Dokter Andres sinyalnya jelek. Nia gimana Nia? Ada yang mau disampaikan Nia? Akhirnya tidur juga. Kan ya? Oh. Gitu teman-teman. Nah, di yang awal-awal ya, di awal-awal itu kan kita hanya membuka sedikit aja fakta-fakta. Contoh, siapa pelapornya? Ternyata bukan dokter, itu fakta. Gak usah ngeles kemana-mana, mau bilang dia korban, kayak mau dia apa, kayak terserah. Tapi faktanya bukan dia pelapornya. Ya kan, jangan dipeluntar-pelintir lah. Nah, terus yang kedua, ada fakta lagi yang mengatakan bahwa LP itu dibuat sebelum ada rilis resmi dari BPOM tentang produk itu. Itu fakta. Lalu kemudian ada proses laporan sampai penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan dilakukan di PMJ, kemudian dilimpahkan berkasnya ke Banten. Itu fakta. Gitu loh. Ada apa? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis kita untuk sekedar mengkoreksi kan. Gitu loh. Jangan sampai ini semua merupakan rangkaian upaya, maaf, tanda kutip kriminalisasi terhadap kompetitor atau lawan bisnis. Jangan sampai gitu loh. Mudah-mudahan saya salah. Gitu. Gitu teman-teman. Kak Fitri turun ya? Enggak kok. Kak Fitri, kayaknya kita butuh asupan ini, apa namanya? Berita-berita unik. Ada, saya lagi ngeringin rambut. Lanjut, saya dengerin aja. Ada berita-berita unik nggak yang lucu-lucu yang dibalik-balik ini semua? Ulah-ulah yang tingkahnya si dokter si Samisa itu. Ya itu, dia malu, media marah, dia prank selama ini dipikirkan. Sampai saya juga bingung, katanya Humas aja pernah ngomong atas laporan Doktip.
gitu ya Iya, katanya ya. iya. Nggak perlu. Entahlah saya mau ngomong apa, Mister Blank. Aku bilang Kak, kalau memang dia korban, tunjukkan dong. Kalau dia memang korban, ya kan? Setauku ya Kak, setauku pelapor itu walaupun diwakili oleh kuasa hukum, ya, tetap yang dicantumkan itu pelapornya, namanya. Korbannya siapa? Ya dicantumkan. Mewakili korban yang bernama bla 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 bla, bla. Kan gitu kan? Mm-mm. Itu mendampingi klien kami melaporkan ini. Kliennya disebut namanya kan? Nah kalau misalkan orang itu disebut namanya sebagai pelapor, terus ada korbannya katanya mewakili korban. Lah korbannya siapa? Si Dedi bilang korbannya Doktif. Buktinya mana kalau Doktif itu korban? Ada Tapi nggak itu di sebetulnya dalam tinggal surat? ini aja sih. Dedi itu tinggal minta mana dong Doktif LP-nya mana gitu. Jadi dia bisa baca, mungkin nggak dikasih ya. Kalau kita aja bisa dapat LP-nya, kenapa si Dedi yang belain si Doktif nggak bisa dapat ya? Ya Bingung itu juga. dia. Saya bukan dapat dari pihak DRL ya, saya nggak komunikasi sama mereka. Mm-mm. Cuman saya tahu memang pelapornya bukan si Amira. Terus apa motifnya dia untuk keluar-keluar? Ya kan? Apakah dia ingin dianggap sebagai penyelamat wajah wanita Indonesia? Mau yang dibilang dia keren, Mr. Blind, bisa nih, gue seret si DRL, kalian mau membuat rasa takut kepada owner skincare, intinya mah itu. Nah, makanya begitu tahu bukan dia yang ngelapor, kan banyak yang terima kasih sama kita. Oh gitu Betul. ceritanya, gitu, banyak yang terima kasih. Udah semakin kelihatan aja emang dia kayak ODGJ, bual aja. Lanjut. Betul. Teman-teman siapa lagi? Kita aja yang ngomong nih. Siapa lagi yang mau naik? Ada yang mau naik di bawah? Gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi gitu loh. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua, terutama pengusaha-pengusaha skincare, ya, brand-brand owner. Harus melek nih yang beginian. Ada ternyata ya, ini fakta ya, ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan loh. Ya kan? Itu fakta. Bukan asumsi, bukan opini. Itu fakta. Seperti yang Dokter Andres tadi bilang. Gua mau LP nih di mana kira-kira yang ada teman gue ya. Gue bisa proses saya di mana-mana. Ya kan? Tinggal dilimpahkan aja. Yang penting semua prosesnya gue bisa lah cincai lah di sana. Akhirnya kan kayak begitu presidennya. Ya kan? Bukan lagi tingkatan yang kita bisa memantau. Kita bisa mengontrol. Nah ini yang bahaya nih teman-teman. Kalau hanya di tingkat yang kita bisa memantau, kita masih oke lah. Kita punya teman di sana buat mantau, itu oke. Tapi kalau sampai tingkatannya tahapnya udah bisa mengontrol, ini yang berbahaya. Ya kan? Bisa mengontrol, Pak, tolong Bang, dipercepat Pak. Itu bukan mantau, itu mengontrol namanya. Oh itu Pak, nanti Pak ini. Oh ya, kurang ya Pak ini. Bisa kan Pak digesek-gesek sedikit. Nah, mau jadi apa penegakan hukum di Indonesia kalau begini modelannya? Begitu ya teman-teman ya. Ya pada dia nanti aku jadi khutbah nih. Pada senang dengerin suaramu tuh. Anjay. Tapi kira-kira Doktif mau nggak mengakui bahwa DRL masuk bukan karena laporan Doktif? Ada yang nanya nih, Kak Hanggari Hani. Ya nggak mungkin mau lah. Karena yang dia tujukan itu sebenarnya. Masyarakat melihat, menilai, dan mengakui bahwa ini semua atas upaya